Bumi ini terdiri dari daratan dan perairan. Perairan dapat berupa lautan, danau, sungai, dan lainnya. Sekitar 72% permukaan bumi didominasi oleh perairan dan sisanya adalah daratan. Tetapi, manusia terus-menerus memanfaatkan air untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu, apakah jumlah air di bumi akan berkurang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih kabarnya? Masih pada semangat kan untuk melanjutkan pelajaran? Materi kita hari ini adalah siklus hidrologi. Siklus hidrologi kita sebut juga sebagai siklus air atau daur air. Sebelumnya kalian udah tahu belum apa sih yang dimaksud dengan siklus? Siklus hidrologi dimulai dari adanya penguapan. Penguapan ini bisa terjadi di laut, di sungai, di danau, rawa, ataupun badan air lainnya. Siklus air adalah pergerakan molekul air dari atmosfer menuju ke bumi, dan itu terjadi sebaliknya dan terjadi terus-menerus tanpa berhenti. Rangkaian ini kita sebut sebagai siklus. Tahapan pertama pada siklus ini kita sebut evaporasi. Evaporasi berarti penguapan. Penguapan ini bisa terjadi di laut, ya, bisa terjadi juga di danau, di sungai, di rawa, ataupun pada badan air lainnya. Nah, ternyata penguapan itu tidak hanya berasal dari badan air loh, tumbuh-tumbuhan juga menguap. Penguapan oleh tumbuh-tumbuhan kita sebut transpirasi. Nah, gabungan dari penguapan oleh badan air dan tumbuh-tumbuhan kita sebut evapotranspirasi. Penguapan oleh badan air maupun tumbuh-tumbuhan akan terus menuju ke atmosfer dan mengalami kondensasi di awan atau kita sebut sebagai pengembunan. Proses pengembunan bisa jadi akan memakan waktu yang lama sehingga awan akan mengalami titik jenuh. Nah, titik jenuh air ini yang akan memicu terjadinya hujan. Hujan kita kenal sebagai presipitasi, yaitu peristiwa jatuhnya titik-titik air dari langit menuju ke permukaan bumi. Nah, tetapi apakah semua dari air yang sampai ke permukaan bumi akan diserap oleh tanah? Ternyata tidak. Makanya kita kenal ada genangan. Genangan memiliki istilah yaitu runoff atau aliran permukaan. Sebagian dari aliran permukaan akan terserap ke dalam tanah yang kita sebut infiltrasi, proses penyerapan air ke dalam tanah. Air yang berada di dalam tanah akan terus mengalir baik secara horizontal maupun vertikal di dalam permukaan tanah. Peristiwa ini kita sebut perkolasi. Nah, air yang mengalir di bawah permukaan tanah tadi akan terus menuju ke daerah yang lebih rendah. Bisa jadi dia menuju ke danau, ke sungai, ke rawa, dan badan air lainnya yang akan terus melaju ke daerah yang lebih rendah yaitu laut. Dan siklus akan kembali terus-menerus menjadi sebuah rangkaian yang tidak pernah berhenti. Nah, jadi apa nih jawaban dari video awal tadi? Kira-kira apakah air akan terus berkurang karena kita manfaatkan setiap hari? Tentu saja tidak. Karena walaupun air kita gunakan setiap hari, air yang kita gunakan akan menguap, terjadi hujan, dan jumlah air akan selalu berada pada keadaan yang sama. Nah, kalau jumlah air selalu berada di keadaan tetap, kenapa ya ada wilayah di permukaan bumi ini yang mengalami kekeringan? Ada yang tahu jawabannya? Kekeringan terjadi karena adanya perubahan fungsi lahan dari yang sebelumnya hutan menjadi lahan pemukiman atau menjadi lahan industri ataupun lahan pertanian. Hutan berfungsi sebagai daerah resapan air atau daerah yang menjadi cadangan air. Tetapi setelah perubahan fungsi lahan, pemukiman tentu saja tidak dapat menyerap air sebanyak hutan. Akibatnya, air yang turun ke permukaan akan langsung teruapkan
Akhirnya wilayah tersebut akan menjadi wilayah yang kering. Selain itu, hutan juga bisa dialihfungsikan menjadi lahan-lahan industri ataupun lahan pertanian. Sama halnya, di wilayah seperti ini, resapan air akan menurun, tetapi tingkat penguapannya tetap tinggi, sehingga di musim-musim kemarau, cadangan air sudah tidak ada, mengakibatkan wilayah ini menjadi kekeringan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.